Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Iktioologi Fungsional tahun 2021, pertemuan kedua mengenai morfologi dan anatomi dalam ikan. Tujuan dari praktikum ini dapat mengenal bentuk, posisi, dan struktur organ luar dan dalam ikan secara umum, sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengamati dan membedakan ikan secara baik, serta mengenali jenis atau macam morfologi ikan dan letak organ dalam ikan. Dapat diketahui, morfologi berasal dari kata Yunani, yaitu morf yang memiliki arti sebagai bentuk. Sehingga dapat didefinisikan, morfologi ikan merupakan suatu bentuk luar ikan yang dapat didefinisikan sebagai karakteristik yang dapat dilihat dan diingat untuk mempelajari jenis-jenis ikan. Sedangkan anatomi berasal dari kata anatemnein yang memiliki arti membedah atau memotong. Anatomi dalam ikan merupakan suatu bagian-bagian organ dalam pada tubuh ikan. Morfologi ikan dapat didefinisikan sebagai karakteristik dari bentuk luar suatu ikan. Karakteristiknya dapat dilihat dari bentuk tubuh, bentuk mulut, posisi mulut, bentuk sirip ekor, dan lainnya. Tertera pada gambar berikut, terdapat dua jenis ikan. Yang di atas merupakan kelompok jenis ikan air tawar dari Cyprinidae, dan yang di bawah merupakan kelompok air laut, yaitu ikan lidah. Dapat dilihat bahwa dari kedua jenis ikan ini memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor yang berbeda. Selanjutnya dapat dilihat dari gambar bahwa ikan itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang memiliki bentuk seperti ular, tali, pita, picak, panah, dan sebagainya. Sebagai contoh, ikan yang memiliki bentuk pipi yaitu pada ikan mas Cyprinus carpio, sedangkan bentuk ular terdapat pada ikan sidat Anguilla sp, dan yang memiliki bentuk pita yaitu ikan layur Trichiurus sp. Materi dari morfologi ikan ini merupakan materi dasar yang teman-teman sudah pelajari di praktikum iktioologi. Ini merupakan sebagian kecil contoh dari bentuk ikan, dan teman-teman bisa mencari literatur kembali mengenai bentuk-bentuk ikan lainnya. Dalam satu ikan tidak hanya memiliki satu bentuk saja, ada ikan yang memiliki bentuk campuran seperti pada gambar, yaitu terdapat pada ikan lele. Jadi ikan lele ini memiliki bentuk yang campuran. Pada bagian kepala, ikan ini memiliki bentuk yang picak, sedangkan di bagian tubuhnya ikan ini memiliki bentuk tubuh yang pipi atau membulat. Selain bentuk tubuh dan posisi mulut, ikan memiliki ciri-ciri khusus lainnya. Dapat dilihat dari gambar, ciri-ciri khususnya yaitu dengan adanya finlet, skut, keel, dan sirip lemak. Ciri-ciri khusus ini biasanya dapat ditemukan pada ikan laut. Tidak hanya dilihat dari bentuk tubuh saja, namun karakteristik dari suatu ikan dapat dilihat dari posisi mulutnya. Ikan memiliki posisi mulut yang berbeda-beda. Dapat dilihat dari gambar jenis-jenis mulut dari suatu ikan. Nah, dari posisi mulut ikan ini dapat berkaitan dengan kebiasaan makan dari ikan tersebut. Terdapat contoh ikan yang memiliki bentuk mulut terminal, yaitu pada ikan beboso. Ikan beboso ini termasuk ikan demersal. Rata-rata ikan demersal memiliki jenis mulut yang terminal. Selain itu, pada ikan demersal ada yang memiliki sirip perekat dan ada yang tidak punya. Untuk yang tidak mempunyai sirip perekat, ikan tersebut menyambar mangsanya di substrat berpasir dengan dominan makanannya yaitu Macrorhizobenthos. Dalam materi morfologi ikan ini dapat dilihat bahwa karakteristik dan tingkah laku ikan itu berbeda-beda. Selanjutnya, pada bagian anatomi ikan. Bagian anatomi ini memiliki hubungan yang erat dengan organ-organ dalam ikan yang dapat mengatur sistem pada ikan. Sistem tersebut seperti sistem pencernaan, sistem sirkulasi, sistem respirasi, dan sistem lainnya. Dapat dilihat dari gambar bahwa organ yang termasuk anatomi dalam ikan itu seperti hati, liver, jantung, gonad, anus, dan sebagainya. Karakteristik anatomi pada setiap ikan memiliki perbedaan yang sesuai dengan pola hidup ikan tersebut. Sebagai contoh, pada organ pencernaan
dapat memiliki perbedaan karakteristik dari ususnya. Pada umumnya, usus ikan karnivor lebih pendek dibandingkan usus ikan herbivor. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Praktikum Ikhtiologi Fungsional tahun 2021. Praktikum pada pertemuan kedua ini mengenai morfologi dan anatomi dalam ikan. Berikut adalah alat yang digunakan, yaitu alat bedahnya seperti dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tata cara pembedahan atau pemeragaan praktikum kali ini. Nah, tahap pertama yaitu pembedahan ikan. Sebelum melakukan pembedahan, kita akan mematikan ikan dengan menggunakan alat ini, yaitu alat penusuk ikan. Jadi, ini merupakan ikan yang akan digunakan dalam pemeragaan praktikum kali ini. Ikan yang digunakan yang merupakan ikan air tawar. Ikan mas dengan nama latin Cyprinus cap. Nah, sebelum melakukan pembedahan, kita harus memperlakukan ikan dengan baik sebagai wujud etika dalam pembedahan kali ini. Nah, dalam melakukan pembedahan ini, yang pertama kita lakukan adalah membunuh ikan atau mematikan ikan dengan menusuk pada bagian kepala, yaitu mengenai bagian otak ikan. Dapat dilihat caranya adalah sebagai berikut. Itu dalam menusuk bagian otak ikan ini dilakukan secara hati-hati dan pelan agar tidak mengenai organ bagian dalam lainnya. Selain itu, apabila ikan telah lemas atau terkulai, ini menandakan ikan telah mati, maka alat penusuk ikan tersebut dapat dicabut dan dicabut secara pelan-pelan agar tidak merusak bagian organ lainnya. Setelah itu, kita melakukan pembedahan pada ikan. Nah, namun sebelum melakukan pembedahan, saya akan memperkenalkan bagian-bagian luar atau morfologi dari ikan. Yang pertama yaitu bagian kepala. Nah, bagian kepala itu dari ujung mulut sampai bagian operculum. Kemudian untuk bagian tubuhnya yaitu dari operculum sampai ke bagian sirip anal. Dari sirip anal sampai ke bagian ujung ekor merupakan bagian dari ekor. Setelah itu, untuk bagian-bagian siripnya, secara umum ikan memiliki bagian sirip yaitu sirip pektoral yang terletak di dekat operculum. Di dalam operculum itu terdapat organ insang. Kemudian ada bagian bawah yaitu sirip ventral. Lalu di bagian punggung yaitu sirip punggung atau disebut dengan sirip dorsal. Lalu yang dekat dengan saluran anal itu merupakan sirip anal. Kemudian untuk di bagian belakang yaitu sirip ekor atau sirip kaudal. Nah, untuk pengukuran secara morfometrik, ini sebagai pengenalan awal saja. Untuk secara formetrik itu untuk mengetahui panjang totalnya yaitu diukur dari ujung mulut ikan sampai ke ujung ekor dari ikan. Sementara untuk panjang bakunya itu hanya dari ujung mulut sampai ke pangkal ekornya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari anatomi dalam tubuh ikan. Yang pertama, kita akan mempelajari cara membedah ikan dengan baik dan benar. Pertama, kita menggunakan gunting yang ujungnya melengkung. Lalu, untuk membedah ikannya sendiri, diawali dengan menusuk ikan dari bagian anal menuju gurat sisi ke atas. Lalu dari gurat sisi ke atas itu, kita ke samping menuju punggung dorsal. Setelah itu menuju ke bawah bagian ventral.
Kemudian kita sayat bagian dagingnya hingga organ dalam terbuka. Nah, jadi ini merupakan penampakan organ dalam tubuh ikan. Yang pertama ada ginjal. Lalu di bawah ginjal itu yang berwarna putih bening seperti balon itu merupakan swimming bladder atau gelembung renang. Lalu ini merupakan bagian gonad. Nah, setelah ini akan kita gurai. Biasanya di dalamnya itu akan terlihat seperti hati, usus, limfa, empedu, dan organ lainnya. Selanjutnya kita pisahkan bagian organnya. Oh iya teman-teman, jadi saat kita mengambil organnya kita harus hati-hati nih teman-teman, karena di dalam organ ini ada organ empedu. Kalau organ empedu pada ikan pecah itu akan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Selain itu jangan sampai gelembung renangnya ikut meletus juga ya. Selanjutnya kita akan mengambil organ jantung. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut merupakan jantung ikan. Selanjutnya kita akan menggurai bagian organ dalam yang tadi. Pertama kita ambil terlebih dahulu bagian organ ginjalnya. Berikutnya kita ambil swimming bladder atau gelembung renang pada ikan. Setelah itu kita gurai kembali untuk mengambil usus, empedu, dan limfa. Berikutnya kita akan mengambil bagian insang.
teman-teman, cukup sekian pemperagaan praktikum ikhtiologi fungsional pada pertemuan kedua kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.